memulai ibadah kita pada malam hari ini, marilah kita bernyanyi dari buku Madabakti halaman 221. Tenang-tenang mendayung. Dua, ya. Tenang-tenang mendayung di dalam ombak selepas pantai. Tenang-tenang merenung di tengah taufan hidup yang ramai. Di tengah taufan hidup yang ramai, bila terbawa arus di dalam doa, selalu terenang sabda penguat doa. Resapkanlah di dasar hatimu, sedalam laut medan hidupmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pada malam hari ini kami telah berkumpul di sini untuk berdoa, memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami telah menerima berkat-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami agar kami dapat senantiasa merasakan kebahagiaan dan sukacita atas bantuan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, bacaan pertama, jadi Nama saya adalah Noverianto Putra Simanihoro. Saya akan membaca 1 Korintus 7 ayat 3-5. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertahan. Demikianlah sabda Tuhan. syukur kepada Allah. Nyanyi dulu. Kita bernyanyi dari Madabakti halaman 435. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. 2, 3, ya.
Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaul di seluruh dunia, soraklah haleluya, 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 haleluya. Dua. Nyanyilah bersama dengan iringan suling. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Maha Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bergaungan merdu suaranya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Perkenalkan, nama saya Mario Josephine Simanihuru, kelas 5. Saya akan membacakan Alkitab 1 Korintus bab 7 ayat 3-5. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertaraf. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bernyanyi dari halaman 235. Di ufuk langit nan merah, 2, 3, ya. Di ufuk langit nan merah, gembala semadi. Di hadapan yang semayang di alam suci. Hari ini semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk semadi. Di tingkat segala bunyi suara alami, yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Bacaan malam ini, pelita hati. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita merupakan penyelenggaraan ilahi. Tuhan itu adil dalam segala tindakan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami?
engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh jahat dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil pada hari ini menegaskan kepada kita bahwa pertama, Yesus berkuasa atas segalanya. Ia dapat menghardik setan dan setan pun tunduk padanya. Kedua, pengakuan kita sebagai manusia atas wibawa dan kemahakuasaan Yesus tidak hanya sampai pada rasa kagum saja, namun harus sampai pada pengakuan bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Patut untuk direnungkan bahwa setan pun mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Namun sayangnya orang yang melihat dan menyaksikan kejadian itu hanya berdecak kagum dan tidak sampai pada pengakuan bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Dalam kehidupan sehari-hari banyak hal ajaib yang mengagumkan terjadi dalam hidup kita. Misalnya misalnya orang yang sembuh dari penyakit, stadium akhir atau selamat dari kecelakaan, selamat dari bencana. Kagum, hal ini kadang membuat kita hanya berdecak kagum saja. Ya, kagum. Dan lupa melihat bahwa ada campur tangan Tuhan dalam setiap perjalanan kita. Maka Injil dari ini mengajak kita untuk melihat untuk melihat bahwa setiap kejadian dalam hidup kita harus dimaknai sebagai penyelenggaraan ilahi. Sebagai penyelenggaraan ilahi. Jadi kadang-kadang kita Mario sama Peri banyak ya keajaiban itu kan. Apa kira-kira Mario Peri, apa keajaiban yang kau dapatkan, yang kau kagumi? Kan pernah kau bilang, mantap kali si Peri itu, mantap kali si Anu itu, kau bilang kan? Kau hanya kagum, tapi kau tidak mengandalkan apa? Diri sendiri. Bukan. Kau tidak mengandalkan Tuhan, kau tidak memuji Tuhan, kau hanya memuji orang saja. Orang itu bisa karena apa? Tuhan. Tuhan. Kau kagum, banyak jeruk di situ. Kenapa? Kan sudah bilang kalau berdoa kepada Tuhan, kemana yang berdoa kalau minta? Tuhan. Tuhan apa? Tuhan Yesus. Kepada apa Peri? Tuhan Yesus. Iya. Jadi jangan hanya di mulut, dikerjakan. Jangan hanya di mulut. Kebaktian saja pun apa? Tidak tertib ya. Sama dua-dua. Biar nanti ada di rekaman itu. Biar nilai 0 sama gurunya. Tahu gurunya kan, kalian main-main ini malam ini. Kebaktian ini kan, ini rekaman nanti dikasih sama guru. Hari ini kebaktian Mario sampai tidak tertib. Ya, harus diingatin. Itu tandanya kalian tidak menyimak, tidak meresapi tadi bacaan Alkitab, hanya dibaca saja ya. Hanya kewajiban karena disuruh gurunya. Sementara kita terus kebaktian, ya kan Bapak suruh kan bacakan Alkitab tiap malam kan, tapi tidak dikerjakan, ya. Itu bukan asal-asal, ya Mario. Jangan iya aja, ya Mario. Iya Pak. Barusan lagi komen main kan, itu aja nggak bisa kau selamatkan itu. Dibuat kenapa? Nanti dibahas.
Oke, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kami hingga pada malam hari ini masih memberkati kami. Masih banyak Tuhan hal-hal yang dapat kami perbaiki. Kami mohon maaf. Kami mengundang ya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, tetapi kami tidak dapat menghargai-Mu. Anak-anak kami belum dapat dengan sopan untuk menyambut-Mu malam ini. Engkau hadir tetapi anak-anak kami masih semraut, masih belum sopan, belum ada etika. Maafkan kami Tuhan orang tuanya yang tidak dapat membina. Semoga besok dan ke depan mereka dapat berbuat baik lagi. Semoga kami dapat lebih membina mereka. Demikian doa kami Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa doa buat kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Yang lagunya Peri. Kita bernyanyi halaman 236.